gencarnya kritik kepada Pak Prabowo adalah bagian dari permainan dan juga agenda politik atau agenda jalur belakang yang dimainkan oleh teman-teman PDIP. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara sangat. Pasti Pak Jokowi juga ikut mengintervensi Pak Prabowo. Pertemuan ini sebagai upaya untuk menjaga hati pihak-pihak yang memang tidak menghendaki antara pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Mengapa justru Jokowi dinilai ditinggalkan oleh Prabowo hanya gara-gara Prabowo bertemu dengan Megawati? Bukankah pertemuan Megawati dan Prabowo ini juga bagian dari saran Pak Jokowi? Dan kenapa kemudian pertemuannya Megawati dengan Prabowo ini itu terkesan senyap-senyap, dadakan dan tidak terlihat semacam ada agenda yang memang tersusun dengan rapi? Mungkin rapi tapi tidak kemudian diekspos di ruang-ruang sosial, terutama media sosial. Guys, kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video ini kita mau langsung saja bahas soal pertemuan Megawati dan juga Prabowo yang kemudian banyak spekulasi penilaian seolah-olah ini adalah pertemuan yang menandakan bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi itu sedang tidak baik-baik saja. Tentu bagi anak-anak banteng akan menganggap bahwa Jokowi kini ditinggalkan oleh Prabowo. Bagi kelompok-kelompok yang anti sama Pak Jokowi yang sekarang lagi rame soal isu ijazah palsu, yang masih tetap berteriak tentang adili Jokowi, sekarang lagi dapat momentum mereka bahwa mereka menilai pertemuan Prabowo dan juga dengan Megawati adalah pertemuan yang menjadi simbol bahwa Prabowo akan merapat kepada PDIP sementara Jokowi ditinggalkan. Nah guys, saya mau perlihatkan ada beberapa media yang kemudian menggambarkan dengan judul-judul yang menurutku menarik gitu kan. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, barangkali aku punya pandangan sendiri di mana Pak Jokowi sangat berharap ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Tidak mungkin kemudian Prabowo tidak berkomunikasi dengan Pak Jokowi atau tidak mengagendakan ini dan hanya sekedar silent agenda diam-diam tanpa diketahui oleh Pak Jokowi. Tidak mungkin. Di ruang dan situasi begini pasti ada komunikasi-komunikasi intens. Dan aku punya keyakinan pasti Pak Jokowi juga ikut mengintervensi Pak Prabowo dalam konteks menjalin hubungan antar pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, tapi yang paling menarik di sini adalah teman-teman Partai Solidaritas Indonesia dari PSI ya, lewat Mas Arief Budiman itu menyarankan kalau bisa Megawati tidak hanya bertemu dengan Prabowo karena terlihat sekali punya kepentingan yang pragmatis gitu kan. Prabowo-nya punya kepentingan pragmatis, Ibu Megawati juga punya kepentingan pragmatis. Ya biar bagaimanapun Prabowo berkuasa sehingga itu PDIP membutuhkan tangan-tangan kekuasaan. Cuma kan gengsi, biar bagaimanapun ada Gibran di belakang, ada Jokowi di kekuasaan hari ini gitu kan. Nah sehingga itu saran dari teman-teman PSI kalau bisa ya Megawati juga bersilaturahmi atau membangun komunikasi dengan Pak Jokowi dengan SBY. Kalau memang benar-benar agenda pertemuan antar pemimpin itu adalah bagian dari silaturahmi. Kenapa tidak mau bersilaturahmi dengan Jokowi? Kenapa tidak mau bersilaturahmi dengan Pak SBY? Ya tapi memang karena konflik yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Megawati atau SBY dengan Megawati itu berbeda dengan Prabowo Megawati. Karena biar bagaimanapun Megawati Prabowo adalah dua pemimpin yang pernah disatukan dalam konteks agenda-agenda politik yang sudah terbangun sejak awal. Dan yang kedua, memang juga cara komunikasi Pak Prabowo hari ini sudah berbeda. Meski sebenarnya dia dihianati oleh Megawati bahkan PDIP, tapi Pak Prabowo sekarang lebih mengutamakan agenda yang sifatnya ya tentu tadi pragmatis sekaligus juga agenda rekonsiliasi nasional. Sehingga itu sejak dia kemudian mengiyakan agendanya Pak Jokowi yang menjadikan dia sebagai menteri padahal adalah rival di saat pemilu, itu kemudian terlihat bahwa Pak Prabowo hari ini kepingin berada pada situasi yang jauh lebih rukun ketimbang terjebak pada konflik politik. Nah guys, aku perlihatkan ya, ini ada menurutku informasi yang menarik. Kalau di Detik News ada pembahasan tentang bagaimana kemudian PDIP membongkar isi pertemuan Prabowo dan juga Megawati guys di
Teuku Umar. Teuku Umar ini tepatnya di kediamannya Ibu Megawati ya. Jadi memang Pak Prabowo yang berkunjung gitu. Nah, tapi yang jelas yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli bahwa intinya pertemuan yang terjadi pertemuan silaturahmi biasa sebagai dua pemimpin yang ingin membahas dan membincang soal agenda politik, silaturahmi. Nah, tapi kalau aku ingin membaca begini. Kalau kemudian dengan pertemuan Prabowo dan juga Megawati ini teman-teman mahasiswa atau civil society menurunkan tensi untuk kemudian mengkritik Pak Prabowo, maka fix aku menilai jangan-jangan benarlah bahwa gerakan mahasiswa dan civil society belum lama ini terhadap gencarnya kritik kepada Pak Prabowo adalah bagian dari permainan dan juga agenda politik atau agenda jalur belakang yang dimainkan oleh teman-teman PDIP. Kalau memang dengan pertemuan Megawati bersama Prabowo, tensi, kritik dan juga unjuk rasa yang dilakukan oleh civil society bersama mahasiswa menurun, bahkan cenderung hilang, maka pastilah sudah bahwa di belakang gerakan mahasiswa ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau memang terus berlanjut, terus mereka tidak akan pernah berhenti, hanya ada dua. Mungkin sudah mendapat teguran dari teman-teman PDIP untuk menghentikan ya, karena biar bagaimana PDIP di belakang kalau demikian, atau yang kedua sudah mendapat pencerahan dari komunikasi Pak Prabowo yang belakangan dia tampil lewat media jurnalis, 7 orang jurnalis yang diundang di kediamannya Pak Prabowo, atau media-media sosial yang kemudian menunjukkan betapa Prabowo itu punya strategi yang seharusnya dipahami oleh gerakan mahasiswa dan juga gerakan civil society. Tapi tetap mahasiswa tertentu dan juga civil society objeknya juga Pak Jokowi ya. Jadi begitu Jokowi dan Gibran ini masih terpakai di rejimnya Pak Prabowo, tetap mereka akan menjadi sesuatu atau bumerang buat Pak Prabowo itu sendiri. Kecuali kemudian Megawati bersama PDIP mampu menetralisir. Kalau kemudian terjadi pemberhentian demo. Jadi kalau demo berhenti berarti PDIP di belakang. Kalau demikian, ini bukan benar tapi dugaannya demikian. Makanya jangan berhenti teman-teman mahasiswa kritik Pak Prabowo, terus hajar rejim ini gitu. Kalau enggak ya kalian akan terbaca sebagai bagian dari ante-antenya PDIP. Tapi kalau dia bukan ante-ante PDIP dan terus untuk menghajar, ya hanya ada dua. Gerakan objektif dari teman-teman mahasiswa itu sendiri, atau jangan-jangan adalah gerakan antek asing sebagaimana yang dimainkan banyak sekali gerakan-gerakan jalanan ya. Pak Prabowo juga menyampaikan itu, demo is okay, tapi jangan-jangan di belakang demo itu juga ada penumpang-penumpang gelap yang ikut memperkeruh suasana guys. Nah di jawapost.com ini aku perlihatkan ya, jawapost.com Mas Arief Budiman ya yang kebetulan bagian dari pimpinan PSI. Dia berharap bahwa tak hanya Prabowo, PSI sarankan Megawati bertemu Jokowi dan juga SBY. Nah ini menarik nih, kita baca ya sedikit ya soal beritanya. Partai Solidaritas Indonesia PSI menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan itu dinilai baik untuk situasi politik Indonesia. Benar, sangat positif. Pertemuan tokoh bangsa selalu baik dan bermanfaat. Kita butuh kebersamaan dan kekompakan dalam mengatasi masalah bangsa, kata Wakil Ketua Umum. Andi Budiman menilai akan bagus jika Megawati tidak hanya bertemu Prabowo, melainkan juga bersedia bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, di mana masing-masing adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini menarik guys, kan gitu. Jadi kalau memang betul-betul agendanya silaturahmi, agendanya adalah untuk mempererat dan memperbaiki jangka panjang masa depan Indonesia. Kenapa menutup akses untuk melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi kan gitu, atau dengan Pak SBY? Kenapa tidak ayo bersama-sama untuk kita diskusikan untuk agenda bangsa? Oh ya, mereka berdua kan bukan presiden lagi, cuma mantan gitu. Apapun itu ya, biar bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pengaruh terhadap bangsa ini. Demikian juga dengan Pak SBY, kedua-duanya adalah satu pemimpin partai, yang satu pemimpin rakyat. Yang jangan dilupakan putra dari Pak Jokowi adalah Ketua Umum PSI gitu, yaitu Kaisang. Dan Pak Jokowi juga anaknya adalah wakil presiden, jadi punya pengaruh. Kalau masih sentimen gara-gara problem atau konflik yang terjadi di momentum
pemilu dan pilkada di mana Pak Jokowi tidak ikut membantu PDIP, atau sebutlah Pak Jokowi adalah pengkhianatnya PDIP, kalau menurutnya seperti itu, ya berarti nggak dewasa dalam berpolitik. Biar bagaimanapun kan Prabowo juga musuhnya PDIP sejak pemilu 2014, kan seperti itu. Jadi kenapa kok sekarang pragmatis sekali hitungannya? Oh ya, karena jangan-jangan juga PDIP sangat pragmatis membutuhkan Pak Prabowo karena menyelamatkan PDIP itu sendiri sekaligus juga menyelamatkan Sekjen. Kalau menurut kalian gimana? Sekjen apakah kemudian akan dibantu sama Pak Prabowo? Enggak dah. Aku yakin enggak. Pak Prabowo tidak akan pernah membantu Sekjen kalau terbukti di persidangan sebagai pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran. Ya guys ya. Nah kalau di Tempo ini, kalau Tempo sih ngeri beritanya nih, ya lucu dia punya judul ini Tempo. Jadi kalau Tempo menyebutkan bahwa Prabowo bertemu Megawati tanpa komunikasi dengan Jokowi. Dasko itu pertemuan silaturahmi. Ini judulnya lucu sih, judulnya kepingin seolah-olah menyimpulkan bahwa tamat lah. Memang ada beberapa konten yang menyebutkan sudah Pak Jokowi ditinggalkan, kan gitu. Menarik sih isu-isu itu. Ya, jadi Tempo judul beritanya menurutku agak sentimen dan agak sensitif, agak tendensius. Nah, biasalah media ini kan sekarang juga lagi lucu-lucunya. Nah oke guys, nah kalau selain itu coba kita dengarkan pandangannya Mas Adi Prayitno. Kalau dia juga menilai ada potensi kenapa diam-diam Pak Prabowo bertemu dengan Megawati, karena dalam pandangan atau analisanya Mas Adi, ya Prabowo juga tidak mau kemudian membuat kubu yang selama ini anti PDIP, anti Megawati, termasuk mungkin kubu yang ada di Solo bahkan, spesifiknya Pak Jokowi kemudian tersinggung atau merasa nggak nyaman. Aku sih kurang setuju pandangannya Mas Adi kali ini. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu pandangan beliau, ini menarik menurutku untuk kemudian kita simak sama-sama guys. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak tadi pagi banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya ke saya soal pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati yang dilaksanakan tadi malam, alias malam Selasa. Tentu ini menjadi perbincangan yang cukup menarik karena Prabowo Subianto dan Megawati itu sejak lama memang digosipkan, sejak lama dirumorkan soal bagaimana kedua tokoh ini bisa bertemu sama yang lain, tentu sebagai upaya untuk memberikan satu pesan politik bahwa keduanya adalah sosok yang memang cukup bersahabat dan memiliki hubungan yang cukup baik. Yang kedua yang menarik adalah soal kenapa pertemuan ini dilakukan secara tertutup gitu ya, dan bahkan terkesan tersembunyi dan dilaksanakan secara singkat. Ini mungkin karena satu yang dibaca ini mungkin momentumnya karena Lebaran itu adalah momentum silaturahmi untuk bertemu antar elit dan seterusnya. Tapi secara prinsip publik mengaitkan soal mungkin ya pertemuan ini sebagai upaya untuk menjaga hati pihak-pihak yang memang tidak menghendaki antara pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Karena sampai di situ aku kayaknya kurang setuju Mas. Ya, walaupun itu cuma analisa ya guys. Jadi aku tetap beranggapan begini. Kalau kemudian secara tertutup atau terbuka, kalau aku lihat begini, ini karena momentum aja. Momentum di mana Pak Prabowo kan dalam waktu yang tidak lama pasca pertemuan dengan Ibu Megawati memang ada agenda untuk kemudian berangkat ke luar negeri ya. Ada kunjungan atau lawatan, kunjungan kerja tentunya. Kalau memang hanya karena ketersinggungan, Prabowo itu presiden, simbol publik. Tidak mungkin kemudian Prabowo tidak mengetahui bahwa pertemuannya akan bocor atau tidak bocor, tertutup atau tidak tertutup. Kalau soal konten pembicaraan ya bukan cuma dengan Megawati, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan tamu-tamu tertentu juga memang kontennya tidak terbuka. Kalaupun ada konfirmasi dari Ahmad Muzani ya sebagai Sekjen Gerindra, begitu juga dengan Pak Dasko sebagai ketua harian, ya itu kan tetap yang mereka sampaikan adalah kulit-kulitnya, nggak mungkin membahas konten secara detail kan gitu. Nah demikian juga apa yang disampaikan oleh Guntur dari pihak PDIP, ya pasti itu sifatnya juga tidak kemudian membahas secara detail. Nah artinya Gerindra dan Prabowo pasti sangat mengetahui agenda pertemuan dengan Megawati, dipastikan juga akan terbaca oleh media, akan diketahui oleh publik, terutama akan diketahui oleh Pak Jokowi dan juga
pihak geng Solo lah istilahnya seperti itu. Nah sehingga itu saya beranggapan bahwa pertemuan Megawati dan juga Prabowo itu adalah pertemuan yang memang sudah dirancangkan dan pasti juga mendapat restu atau disarankan. Walaupun restu dan juga saran dari Pak Jokowi itu bukan sesuatu yang mesti ya, karena buat apa? Ini presiden kok disarankan oleh Pak Jokowi, siapa Pak Jokowi dalam konteks itu. Tapi dalam hal bagaimana kemudian Pak Prabowo juga membutuhkan kekuatan menyelamatkan pemerintahan rejim atau kekuasaan yang hari ini dia pegang bersama Mas Gibran yang notabene-nya adalah Pak Jokowi di belakang situ, maka otomatis Pak Jokowi juga sangat mendukung. Makanya kalau kalian lihat apa tanggapan dari Pak Jokowi terkait pertemuan Prabowo dan juga Megawati, ya Pak Jokowi tegaskan, loh ini suasana lebaran, bagus untuk bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin kita itu rukun dan bisa berkomunikasi dengan baik, terutama simbol Pak Prabowo sebagai presiden, tidak hanya sebagai ketua umum partai, kan seperti itu. Makanya saya bilang di awal ini secara pragmatis Prabowo butuh PDIP. Kenapa? Karena memang belakangan 3 bulan terakhir ini intensitas anti Prabowo Gibran itu semakin tinggi, ya kan? Terutama gerakan mahasiswa, gerakan civil society, ya itu sangat beralasan kalau kemudian Prabowo membutuhkan PDIP secara pragmatis. Tapi secara ideologis ya, secara kepentingan kebangsaan, Prabowo memang tipenya ingin rukun. Prabowo tipenya rekonsiliatif ketimbang terjebak pada konflik kepentingan gitu. Jadi itu satu hal yang harus dipahami. Soal bagaimana dengan Jokowi Megawati ya itu urusan lain kan gitu. Bisa saja pertemuan Prabowo dan juga Megawati menjadi satu momentum bagus untuk kemudian ada rekonsiliasi lagi Megawati dengan Pak Jokowi. Meski kemudian pendukung Jokowi dan pendukung Megawati mungkin kedua belah pihak itu pasti tidak akan move on, tidak akan setuju kalau ada pertemuan rekonsiliasi, itu urusan yang lainnya. Tapi kedewasaan bapak dan ibu kita itu kita sangat harapkan ketika kemudian jangka panjang atau agenda masa depan kita ini bisa kita toreh dengan kebaikan kalau memang pemimpin-pemimpin kita rukun. Tapi kita tidak akan pernah setuju kalau agenda politik ini ternyata adalah muatannya untuk kemudian menyelamatkan misi-misi tertentu yang ternyata bagian dari tindakan pengkhianatan terhadap rakyat. Misalnya apa? Negosiasi terhadap Hasto yang sekarang sedang ditahan KPK, yang proses sidang kan gitu. Itu negosiasi yang kita tolak kalau kemudian agendanya demikian. Tapi sebagai bentuk kepemimpinan yang sejati, kesatria yang hebat, Prabowo sudah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang suka terhadap konflik. Dia menginginkan agenda masa depan itu jauh lebih baik. Dan sekali lagi akan menjadi pertanyaan penting, apakah kemudian pasca pertemuan Prabowo Megawati, mahasiswa dan civil society gerakannya mulai redup? Kalau memang demikian, fix ada PDIP di belakang gerakan perlawanan terhadap Prabowo Gibran belakangan ini. Atau kalaupun memang masih ada anak abah di belakang. Nah, anak abah cuma sibuk urus ijazahnya Pak Jokowi. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar, kita diskusi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.